Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang maha besar, yang selalu Immanuel menyertai kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 70, ayat 1 dan ayat 3-5. Tertulis demikian. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Saudara yang dikasih Tuhan, apa lawan kata dari empati? Apa lawan dari sikap empati? Mungkin kita berpikir lawannya adalah tidak empati atau benci. Tapi bukan itu lawan katanya atau lawan sikapnya. Ada satu istilah dalam bahasa Jerman yang kemudian diadopsi menjadi sebuah kata antonim dari empati. Kata itu adalah Schadenfreude. Schadenfreude adalah sikap emosi kegembiraan karena kegagalan orang lain. Setiap orang punya potensi memiliki sikap Schadenfreude ini. Tidak empati terhadap orang lain, malah bersyukur ketika orang lain gagal. Penyebab dari sikap ini adalah iri hati, kedengkian, melihat orang lain sebagai kompetitor atau pesaing dalam kehidupan, sehingga kegagalan orang lain menjadi sebuah kegembiraan. Faktor lainnya adalah karena adanya ketidakadilan. Ketidakadilan membuat orang akan senang ketika yang lain jatuh, khususnya yang berlaku tidak adil. Dalam Mazmur pasal 70 ayat 1, 3 dan 5 ini tertulis, Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata Allah itu besar. Pemazmur Daud mengalami pergumulan, mengalami situasi sulit di mana begitu banyak musuh yang mengancam jiwanya, mengancam rakyatnya, dan keadaan itu sangat berat dihadapi. Kesulitan yang dialami oleh pemazmur disyukuri oleh orang lain. Mereka bergembira melihat kesukaran yang dihadapi oleh Daud. Mereka berkata syukur, syukur. Mereka gembira hati bersorak-sorai karena Daud mengalami kegagalan, mengalami masalah dan persoalan. Tapi di sini kita baca Daud berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan membalikkan keadaan dan membuat mereka yang berkata syukur, syukur itu menjadi berbalik karena malu. Permohonan Daud di sini adalah permohonan yang manusiawi. Konteks keadaan Daud saat itu sangatlah sulit, mengancam nyawa. Ada banyak orang-orang jahat di sekitarnya. Dan itu sebabnya Daud berdoa demikian, memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan pertolongannya. Di akhir ayat yang kelima dikatakan, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata Allah itu besar. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah selalu berkata Tuhan itu besar, maha besar.
Dan ini artinya bahwa kemahabesaran Tuhan akan mengatasi segala persoalan kita. Tuhan lebih besar dari semua persoalan, semua masalah, semua pergumulan saudara dan saya. Masalah kita mungkin boleh besar, tapi Tuhan lebih besar dari semuanya. Dan kemahabesaran Tuhan sanggup untuk menolong kita. Biarkan saja orang berkata syukur, syukur, menyikapi kejatuhan kita, kegagalan kita, kesukaran yang kita alami. Yang penting Tuhan membela kita dan menolong kita melewati semuanya. Pada akhirnya kita yang selalu berharap pada Tuhan akan diangkat Tuhan, dipromosikan dan senantiasa ada dalam keberkatannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Menguatkan kami, memberikan kami sukacita. Orang lain bisa bersyukur karena kejatuhan kami, karena kegagalan, karena kesukaran yang kami alami. Tapi kami percaya Tuhan membela, Tuhan tidak membiarkan, dan Tuhan akan membalikan keadaan. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Engkau maha besar Tuhan di atas segalanya, di atas segala persoalan, masalah, tantangan yang kami hadapi. Engkau maha besar ya Tuhan, dan kami bersyukur karena kemahabesaran-Mu memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, firman-Mu yang memberikan kekuatan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan, kesembuhan, mujizat, terobosan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami untuk selalu berjalan sempurna dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.